وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من جاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga bumi ini daripada musibah-musibah dengan terdapatnya wali-wali Allah, dan sudah menjadi suatu tanda-tanda akhir zaman di mana banyak para orang-orang soleh, para ulama-ulama yang mereka ini dicabut nyawanya. Kita perhatikan dalam seminggu ini banyak daripada orang-orang soleh yang wafat, ya. Yang mana ini menandakan kebenaran sabda Rasulullah SAW, yang mana beliau bersabda, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uh minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini dengan sekali cabut, tidak. Maksudnya langsung hilang, tidak demikian. Walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu syariat ini dengan cara mewafatkan orang-orang alim, mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai nanti suatu masa tidak tersisa di suatu daerah satu orang alim pun. Ya, ustadz banyak, kiai banyak, tapi itu gelar manusia, itu gelar dari manusia. Tapi alim yang benar jarang. Kalau sudah tidak ada orang alim satu daerah, walaupun ustadznya banyak, karena sekarang ini gampang, Pak. Jadi mimpin tahlil kiai ustadz sudah. Sebagian tempat bisa mimpin tahlil ustadz, tapi tidak ngerti ustadz yang bagaimana. Gelar manusia gampang. Sehingga Rasul bersabda, jika tidak tersisa di satu daerah seorang alim, maka ittakhadhan nas ru'usan juhala. Masyarakat tersebut akan menjadikan pemimpin mereka dalam urusan agama tempat rujukan mereka dalam bertanya. Orang-orang nggak ngerti, nggak paham. Fasu'ilu, maka kemudian mereka ditanya urusan agama. Fa'aftau biwari ilmin, karena sudah diustadkan, sudah dikiaikan, maka nggak enak kalau nggak jawab, sehingga berfatwa tanpa ilmu. Oh, menurut saya kayak gini, oh kayaknya enaknya kayak gini. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Sehingga ini tidak ada tanda-tanda akhir zaman di mana banyak para ulama wafat. Dalam seminggu ini banyak kita perhatikan habaib, ya, guru-guru di Kalsel banyak yang wafat. Ini memang sudah zaman-zamannya, ya. Apalagi zaman sekarang ini jarang orang datang ke orang alim itu tanya ilmu, yang banyak tanya amalan, ya. Padahal mereka tempat untuk bertanya masalah keseharian kita, tapi yang sering dimintai doa aja sama dimintai amalan. Jarang yang minta ilmu, jarang yang istilahnya datang nyari ilmu itu jarang. Sehingga seakan-akan yang mereka punya ini nggak laku lagi. Sehingga itulah sebab banyak yang dicabut. Kalau sudah dicabut gini, akhirnya kita kebingungan. Kenapa? Karena mereka tempat rahmat Allah. Sampai-sampai dalam hadis sebutkan bahwasanya para malaikat sampai makhluk hidup yang di bumi, mau hewannya, mau ikan-ikannya, semuanya itu istighfar untuk orang yang mengajarkan kebaikan.
Kenapa? Karena ketika mereka masih mengajar, nahi mungkar tercegah, kemaksiatan berkurang, dan itu rahmat turun. Tapi kalau ketika tidak ada yang ngajar, nggak ada yang menasehati, nggak ada yang memberi wejangan, maka maksiat banyak, sehingga yang rugi adalah makhluk hidup. Makhluk hidup yang lain itu mereka merasa imbas daripada kemaksiatan. Nah, sehingga kita berharap semoga Allah memanjangkan umur para guru-guru kita, ya, dalam keadaan sehat, afiat, serta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Melanjutkan kita kepada pembahasan Kitabul Adhkar lil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala, sampai kepada hadis ke-114, bab ma yaqul inda iradatihil qiyama ila shalah. Bab tentang bacaan yang diucapkan ketika hendak menunaikan sholat, ya, atau bisa juga ketika hendak berdiri ke sholat. Berarti ini dibaca habis qobliyah sebelum qomat, ya, karena arti qoma itu bisa hendak, bisa sudah. Kayak dalam qoma tuh qad qamatis shalah. Kalau dalam fiil dalam pelajaran bahasa Arab, fi'il madhi itu sudah. Tapi qad qamatis shalah itu artinya akan segera dilakukan sholat, bukan sudah akan sholat, bukan, akan segera dilakukan sholat, ya. Rawaina fi kitab Ibn Sinni, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sinni an Ummi Rafi', dari sahabiyah, seorang sahabat perempuan, Ummi Rafi' radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amalin, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, ya'juruni Allahu azza wa jalla alaih, yang Allah memberi pahala kepadaku atas amal tersebut. Qal, maka Rasul bersabda, ya Umma Rafi', wahai Ummu Rafi', idza kumta ila shalah, idza kumti ila shalah, jika engkau hendak berdiri menuju salat, fasabbihi, maka bertasbihlah Allah Ta'ala kepada Allah, asyra, 10 kali, wahallilihi asyra, membaca tahlil la ilaha illallah asyra, 10 kali, wahmadihi asyra, dan memujilah, yaitu membaca alhamdulillah asyra, 10 kali, wakabbirihi asyra, dan bertakbirlah 10 kali, wastaghfirihi asyra, dan beristighfarlah 10 kali. Fa innaki, karena sungguhnya engkau, idza sabbahti, kalau membaca tasbih, qal, maka Allah akan berfirman, akan menjawab, hadali, itu untukku. Tasbih itu bacaan engkau subhanallah itu untukku. Wa idza halalti, dan jika engkau membaca la ilaha illallah, qal, maka Allah menjawab, hadali, amal itu untukku. Wa idza hamidti, dan jika engkau memuji, baca alhamdulillah, qal, maka Allah menjawab, hadali, pujian itu untukku. Wa idza kabbarti, dan ketika engkau bertakbir, qal, Allah menjawab, hadali, itu adalah untukku. Wa idza astaghfarti, dan jika engkau beristighfar, qal, Allah akan menjawab, qad fa'altu, sudah aku laksanakan. Maksudnya apa? Sudah aku ampuni. Engkau minta ampun, ya Allah, aku minta ampun, astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Allah menjawab, qad fa'altu, sudah aku lakukan. Dalam hadis ini ada beberapa hal yang
bisa kita ambil hukumnya. Di antaranya rata-rata sahabiah ya, itu tidak menampakkan nama aslinya, dan itu termasuk menjaganya mereka akan perempuan mereka. Jadi menjaganya mereka akan perempuan mereka ini sampai-sampai nama itu loh nggak disebutkan, sehingga mereka sering Ummi Rafi, Ummu Habibah, Ummu Salamah, nama aslinya nggak ditampakkan. Kenapa? Karena memang seorang perempuan itu identik dengan tertutup. Dalam masalah aurah mereka tertutup. Bahkan di dalam masalah solat, ya solat, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana yang utama solat perempuan ini di masjid apa di rumah? Maka Rasul bersabda, afdhalu sholatil mar'ah, paling utamanya solat perempuan fi qa'ri baitiha, di dalamnya rumahnya. Dalam rumahnya ini maksudnya apa? Kalau ada kamar, di kamar, ya istilahnya dalam rumah ini masih, rumah ini sudah tertutup, tapi dalam kamar, intinya istilahnya sampai, kenapa tertutup? Urusan ibadah saja disuruh wis di rumah ya, apalagi keluyuran. Nah, sehingga kalau Rasul sendiri itu, beliau kalau urusan belanja sendiri, beliau ke pasar sendiri, sehingga sampai-sampai orang-orang kafir dalam Al-Quran diabadikan kritikan mereka kepada Nabi, yaitu Allah berfirman, waqalu, dan mereka mengatakan, orang-orang kafir, mali hadar rasul, mengapa ini Rasul ini, kenapa sih ya'kulut ta'am, makan makanan kita, wa yamshi fil aswaq, dan beliau jalan-jalan ke pasar, ke pasar. Maksudnya apa? Loh, ini katanya Rasul kok modelnya kayak manusia, harusnya Rasul ini kan istimewa. Ini kritikan ini terjadi juga di zaman Nabi. Kenapa? Karena mereka menganggap seorang yang dia menjadi penunjuk kebaikan itu harusnya istimewa, sehingga tidak kemana-mana. Oh tidak, Rasul walaupun sebagai Nabi, sebagai pemimpin umat Islam waktu itu, beliau tetap menjalankan seperti biasa, ya, keluar ke pasar. Tanda bahwasanya tidak pernah istri Rasul ke pasar, beliau sendiri yang belanja, ya. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu menikahkan putrinya si Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memberi tugas bagian dalam rumah itu Siti Fatimah, tugas bagian luar itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai urusan jemur Sayyidina Ali, selain jemur, ya, nyapu depan, nyapu teras. Kenapa? Saking terjaganya, ya, sampai urusan nama pun jarang yang nampakkan, ya, urusan nama pun paling manggil oh Ummu ini, dilihat dari anak yang pertama biasanya, oh Ummu Rafi, berarti anak pertama Rafi. Kayak Rasulullah masyhur dengan Abul Qasim, karena anak pertama Sidina Qasim bin Muhammad SAW. Nah, terus yang kedua diambil dari hadis ini, bahwasanya dianjurkan kita ini meminta suatu amalan khusus yang bisa kita pegang, walaupun banyak amalan. Ini lihat, beliau itu simple, cuman minta amalan yang diberi pahala oleh Allah. Ya semua amalan diberi pahala, hanya saja beliau itu kepingin, ya Rasul, pingin amal khusus dari Anda yang aku pegang ini loh. Kadang-kadang kita ini karena banyaknya amalan gak diamalkan. Tapi kalau satu ustadz yang ngasih, oh ini guru saya ini kasih, saya pegang. Kenapa? Jadi guru saya, dipegang betul. Padahal di kitab banyak amalan. Tapi ketika dia dapat dari seorang alim fulan, ya, yang dia ngerti, sudah belajar lama-lama, itu dia pegang amalan itu. Karena Allah para Nabi mengerti bahwasanya umat ini tidak bisa ngamalkan semua amalan, sehingga beliau Ummu Rafi ini
karena saking banyaknya amalan, beliau minta satu sama Rasul yang beliau bisa isi koma. Apa itu? Nah, ini Rasulullah ngasih simpel. Itu apa? Baca subhanallah walhamdulillah akbar. Istilahnya dipisah-pisah ya. Tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, tahlil 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali. Nah, ini simpel ya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW itu memberi isyarah bahwasanya pahalanya itu adalah maghfur, engkau akan diampuni dosanya ya, karena enggak semua istighfar itu bisa diampuni. Tapi ini Rasul sudah menjamin yang baca tasbih 10 kali, tahlil 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali sebelum berdiri untuk menuju sholat, itu dibaca antara habis qobliyah sampai sebelum iqamah. Habis qobliyah sampai sebelum iqamah itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bagaimana Rasulullah menceritakan bahwasanya Allah mendengar tasbih Anda dan Allah menjawab. Ini Rasulullah tampakkan jawabannya. Ketika dia bertasbih, maka Allah berfirman hadali. Ini sama seperti ketika Rasul menceritakan tentang Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah itu dalam hadis yang panjang beliau menyebutkan ketika seorang itu sholat dan dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman hamidani abdi, oh hambaku memuji aku. Pas kita membaca ar-rahmanir rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku memuji aku, sama artinya. Ketika membaca maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hada baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku. Maksudnya apa? Dia ibadah, aku kasih hajatnya. Iyyaka na'budu, kepada engkau ya Rabb aku ibadah, dan kepada engkau lah aku minta tolong. Dan di sini apa? Yang mau cepat dapat tolongan Allah, ibadahnya bereskan dulu. Bereskan dulu ibadahnya. Kita sering doa, Ustaz kok nggak dikabulkan? Lah, iya apa? Sholat Anda beres enggak? Kayak apa puasa Anda beres enggak? Kayak apa Anda dalam keluarga, sudah beres enggak aturan Allah situ? Baru Anda boleh komplain kalau nggak dijawab. Nah, ini kita belum menunaikan hak Allah tapi minta hak kita. Dalam Al-Quran sudah jelas Allah mendahulukan iyyaka na'bud, kepada engkau lah ya Rabb kami menyembah. Maksudnya apa? Ibadah dulu, baru wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami minta tolong. Maksudnya apa? Ibadah kalau sudah klop, maka Anda bisa minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena memang ada syarat sesuai dengan ayat Allah yang lain, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, maka katakan fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doanya orang-orang yang berdoa, tapi dengan syarat idza da'an, kalau dia berdoa kepadaku. Ya. Tapi lanjutannya fal yastajibuli, maka hendaknya dia ijabah dulu panggilanku. Aku manggil dia untuk berbakti pada orang tua, ijabahi dulu. Aku memanggil dia untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ijabahi dulu itu, baru aku kabulkan doa. Yang pertama mengijabahi Allah, yang kedua waliyu'minu bi, iman. Maksudnya apa? Beriman bahwasanya tidak ada yang menyelesaikan masalah kecuali Allah. Di sini kalau hamba berdoa tapi dia masih mengandalkan yang lain, oh santai, urusan ini masih ada abah saya, masih mampu ngasih saya kok, masih ada toko saya yang masih lancar,
masih ada sarang burung saya. Ini berarti dia nggak mengharap Allah. Dia cuman doa, cuman syarat saja, syariat toh. Tapi hatinya sih gampang, masih ada yang lain. Sehingga Allah nomor berapa? Oh, nomor sekian. Kalau sudah habis semua itu, sarang burung hilang, toko ambruk, ini semuanya baru dia. Ya Rob, nggak ada lagi ya Rob. Nah, baru Allah ijabai. Tapi sebelum itu harus terjadi, singkirkan itu semua. Singkirkan. Maksudnya sini maksudnya apa? Dari hati Anda singkirkan. Itu cuman wasilah. Kebun cuman wasilah. Sarang burung cuman wasilah. Orang tua cuman wasilah. Yang menggerakkan mereka, yang membuat mereka bisa aku ambil manfaatnya itu karena Allah Ta'ala. Itu harus yakin. Nah, sekali seperti itu, pas doa memang betul-betul mohon pada Allah dia. Kadang kita minta kepada Allah, cuman hati nggak mengharap pada Allah. Hati ada kefulan yang bos, kefulan yang ketua kita, pimpinan kita. Nah, itu. Sehingga ini yang menjadikan doa kurang terkabulkan. Karena hatinya tidak terpatri kepada Allah, tapi masih melirik yang lain. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai akhir Allah berfirman, hada li abdi, ini untuk hambaku, wali abdi masa'al, dan hambaku silahkan meminta apapun yang dia minta. Karena itulah dianjurkan berdoa setelah Fatihah, karena Allah sudah mengizinkan kita untuk doa. Bahkan ihdinas siratal mustaqim itu juga masuk doa. Itu sudah doa. Dari sini para ulama mengatakan adab berdoa itu kayak di Fatihah, nggak langsung minta, tapi apa? Puji dulu Allah, dipuji dulu, ya. Habis dipuji baru ke inti. Habis dipuji baru kemudian at-tadarru. At-tadarru ini apa? Mengakui kelemahan kita. Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong, enggak ada lagi ya Rob, enggak ada lagi. Memang kepada Engkau lah sudah ini. Berarti apa? Ngakuin kelemahan diri ini. Nah, ketika sudah mengakui kelemahan diri, baru minta pada Allah. Nah, ini menunjukkan harus hati yang fakir, hati yang butuh pada Allah. Kalau hati ini merasa cukup dengan hartanya, cukup dengan gaji suaminya, cukup dengan ini, wah, sulit untuk makbul. Kenapa? Karena dia lebih mengandalkan makhluk daripada Allah. Nah, kadang-kadang sering Allah menegur hambanya yang dikasih. Itu biar fokus, dikasih ujian, biar fokus. Sebab kalau nggak diuji nggak fokus dia. Kalau nggak diuji nggak fokus, ya. Sehingga kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu, kalau nggak ada ujian nggak belajar. Kalau ada ujian baru, wah, sampai tengah malam. Kenapa? Bisa fokus kalau ujian. Ini juga seorang hamba ketika nggak diuji, dia nggak fokus. Tapi ketika diuji, bangun malam dia, banyak istighfar, sering menangis dalam doa. Kenapa? Diuji. Nah, waktu itulah Allah mengijabah. Tapi para ulama mengatakan, usahakan sebelum ujian datang Anda fokus. Jangan sampai nunggu diuji dulu baru fokus. Ya. Jangan sampai sebelum diuji dulu baru fokus. Jangan, fokus dulu. Jangan apa? Hilangkan semua selain Allah di hati. Itu sering ada qasidah itu. Hasbi Rabbi Jalallah. Hasbi Rabbi, cukup bagi aku Tuhanku. Jalallah, itu Allah yang Maha Agung. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku ini selain Allah. Wa Muhammad sallallahu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masya Allah dzikir wali. Cuman kita sering ucapkan, cuman nggak paham maksudnya. Itu bukan cuman qasidah, tapi itu untuk, ayo kita diajari, kosongkan hati ini. Kosongkan hati. Untuk siapa? Kalau sudah hati kosong, maka Allah, dzikir Allah yang tetap di situ. Sehingga itu kalau sudah dzikir Allah itu di hati, walaupun Anda enggak berucap, Anda tertulis sebagai dzakirullah, tertulis sebagai orang yang berzikir pada Allah, walaupun enggak ngucap.
Kenapa? Karena hati ini non-stop, sudah dikir non-stop, nggak ada jeda, nggak ada ini. Ya, tapi sulit mengosongkan hati ini, sulit. Ya, sulit. Tapi untuk itu yang tingkat tertinggi seperti itu. Kemudian terus diambil juga dalam hadis ini bahwasanya waktu antara adzan dan iqamah itu tidak harus diisi dengan doa, tidak harus. Ya, kan memang di sebelum hadisnya ada disebutkan bahwasanya doa antara adzan iqamah la turad, enggak ditolak. Memang berarti dianjurkan banyak doa. Tapi di sini Rasul ngasih opsi lain. Silakan Anda berdoa, tasbih juga tidak apa-apa. Takbir juga tidak apa-apa, itu loh. Karena memang ini perintah Rasul kepada seorang sahabiah. Walaupun ini kepada seorang sahabiah, tapi perintah Rasul ini mencakup seluruh umat. Jadi nggak apa-apa diamalkan, ya. Apalagi ini sorry di dalam bacaan yang khusus dari Rasul, silahkan diamalkan. Jadi tahmid, takbir, tasbih dan tahlil, terserah mau urut mau enggak silahkan. Maksudnya mau mulai tahlil dulu silahkan, tasbih dulu silahkan, ya. Nah, ini faedahnya diampuni oleh Allah dosa. Kemudian babud doa indal iqamah, bab berdoa ketika iqamah. Yaitu bab berdoa ketika sudah berdiri setelah iqamah sebelum takbiratul ihram. Rawal Imam Syafi'i, telah meriwayatkan Imam Syafi'i, itu nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini kakek beliau. Syafi'i itu kakek beliau yang kedua. Ya, Muhammad bin Idris itu nama aslinya. Bisnadihi, dengan sanadnya beliau, fil dalam kitab al-Um. Kitab al-Um ini kitab karya Imam Syafi'i. Dan di situ banyak sekali usul-usul, dasar-dasar mazhab Syafi'iyah. Jadi kitab induk mazhab Syafi'i itu ada 4. Ya. Pertama al-Um, kemudian al-Imla, kemudian al-Buwaiti. Al-Buwaiti ini murid beliau langsung. Sehingga ketika Imam Syafi'i meninggal, yang menduduki makom beliau sebagai mufti terbesar mazhab Syafi'iyah muridnya ini al-Buwaiti. Beliau punya kitab gak ada judulnya, sehingga ulama mengatakan nama kitabnya ya Buwaiti, sudah al-Buwaiti. Sama yang keempat Mukhtasar Muzanni. Muzanni ini adiknya al-Buwaiti, kakak adik ini sama-sama orang alim. Nah, 4 kitab ini itu kitab induk Syafi'iyah. Semua kitab Syafi'iyah, semua mulai dari Fathul Qorib, Safdun Najah, semua itu muaranya ke situ semua, keempat itu. Nah, sehingga sanad kitab itu penting. Sanad kitab ini penting. Kadang kitab ini kalau nggak ada sanadnya, kita tanya ini kembalinya kemana arahnya. Karena itulah 4 madhab ini semuanya sudah tertata rapi, kayak rantai gitu, kayak rantai. Tidak mungkin nyeleweng. Tapi keluar dari 4 madhab ini perlu diperhatikan. Ini kemana? Pertama, kalau kita mau tahu yang ngarang siapa, terus gurunya yang ngarang ini siapa. Kalau nggak nyambung, sudah tolak. Nggak usah digubris. Kenapa? Berarti ini keluar dari madhab. Ya, ini muncul zaman dulu itu muncul orang-orang yang tidak mau madhab itu muncul. Nah, kenapa sih nggak dipakai selain 4 madhab? Karena mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan sanad ilmunya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau 4 madhab ini semuanya muaranya ke sahabat. Dan dari sahabat langsung ke Rasulullah SAW. Hadisan mursalan, beliau meriwayatkan suatu hadis yang mursal dalam kitab al-Um. Mursal ini maksudnya suatu hadis yang tidak disebutkan sahabatnya. Kalau sahabat yang disebutkan itu tidak masalah. Kenapa? Sahabat pasti adil. Ya. Jadi dari tabi'i langsung sahabat. Imam Syafi'i ini beliau lahir tahun 150 Hijriah dan wafatnya tahun 204.